hari kita lalui di bulan ini. Saya percaya setiap kita semuanya orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Biarlah di hari Sabat ini bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia yang sudah begitu baik menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Mari satukan hati kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita malam ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena ada Allah yang berjaga-jaga atas kehidupan kami. Ada Allah yang menjadi pemelihara dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini bersama-sama kami datang, kami rindu membangun mesbah bagi-Mu dan menaikkan syukur kami, membawa korban-korban pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan terakhir ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Maka ibu saudara boleh duduk bersama-sama dengan keluarga. Mari siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati
Bapak Ibu Saudara, semuanya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan yang mendapatkan kemenangan oleh karya Yesus di kayu salib. Amin. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bersama-sama kita datang ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan ya Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau yang telah mengalahkan segala sesuatunya ya Tuhan, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu juga mendapatkan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami, pengharapan kami yang kami taruh di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Sebab Allah kami, Yesus yang kami sembah adalah Allah yang terbesar, kuasa-Mu yang terbesar di atas segalanya ya Tuhan. Dan jika ada Allah yang bersama kami, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kami Tuhan. Sebab Engkau-lah Allah yang berjaga-jaga dan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Tuhan. Anugerah-Mu baru bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab rancangan-Mu bagi kami Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera Tuhan. Rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menimpakan malapetaka bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih dan damai sejahtera bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami melihat Tuhan, kalau hari-hari ini kami telah mendengar ya Tuhan, ada pencuri yang membunuh dan membinasakan Tuhan. Itu adalah kuasa kegelapan Tuhan. Itu adalah kuasa iblis yang sedang bekerja di banyak tempat di bangsa ini Tuhan. Bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, ketika kami mencari Gembala Agung kami ya Tuhan, maka Engkau dari surga melihat tempat ini Tuhan menjadi tempat perkenanan Engkau ya Tuhan, tempat Engkau menggembalakan setiap kami Tuhan, untuk datang kepada Engkau Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa, dan melakukan perintah firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini waktu-Mu ya Tuhan, berbicara Engkau kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan, yang menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami di kota kami Muara Enim, Tanjung Enim, di tempat ini Tuhan. Kami percaya pemberitaan firman-Mu Tuhan akan menyatakan kemerdekaan bagi kota kami Tuhan, akan menyatakan kesembuhan bagi kota kami Tuhan, akan menyatakan juga berkat-berkat keuangan atas kota kami ya Bapa. Kami percaya sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang terikat dibebaskan Tuhan, yang membutuhkan jawaban doa. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan dan doa dan setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu itu dengan kata-kata sederhana dan mudah dimengerti, sehingga kebenaran firman-Mu dapat dimengerti dan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita umat Allah bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara yang di mimbar, di rumah-rumah yang ada di Kabupaten Muara Enim, Tanjung Enim. Saya mengucapkan selamat malam, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus pada ibadah online di GBI PI Muara Enim di tempat ini. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang spesial bagi setiap kita, karena Tuhan mengasihi setiap kita, karena Tuhan masih beserta kita, karena Tuhan membela setiap perkara kita, karena Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah, sekalipun kita melihat situasi dan kondisi saat ini bisa menyebabkan siapa saja, menyebabkan orang menjadi takut, khawatir, bimbang untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupannya, keputusan terbaik untuk masa depannya, untuk pendidikan daripada anak-anaknya. Banyak juga orang ketika dalam situasi kondisi seperti ini, himbauan pemerintah supaya kita lebih banyak di rumah dan kita tinggal tetap di rumah beberapa waktu ini, saudara-saudara sekalian. Tetapi banyak orang juga merasa jenuh dan bosan juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita setelah sekian lama di rumah, ada yang merasa bosan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita itu sebagai orang-orang percaya sebenarnya hampir tidak akan pernah bosan. Amin Bapak Ibu. Karena waktu-waktu kita sesungguhnya diisi dengan banyaknya ibadah-ibadah yang bisa kita ikuti di ibadah-ibadah online yang sekarang ini banyak muncul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga setiap rumah-rumah yang ada secara khusus pada malam hari ini di kota kita Muara Enim, Tanjung Enim, akan banyak orang menyaksikan, menaikkan pujian penyembahan malam ini bersama-sama untuk kemuliaan Raja dari segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini situasi yang tidak baik.
tetapi Tuhan bisa ubah yang tidak baik menjadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti sekali katakan amin. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus pada zaman ini, saudara-saudara sekalian. Dan iblis tentunya tidak tinggal diam dengan keadaan seperti ini. Dia juga bekerja dengan giatnya. Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar kegiatnya kita dengan giatnya kuasa iblis tersebut. Apakah kita lebih bergiat daripada kuasa iblis? Ketika kita lebih bergiat daripada kuasa iblis, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, nama daripada COVID-19 ini tidak ada apa-apanya. Ini tidak menjadi pengaruh kepada setiap kita, orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Katakan sekali lagi amin. Ya, coba katakan kepada keluarga kita, jangan pernah bosan. Amin. Jangan pernah bosan dan terus beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu sangat baik bagi setiap kita. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana Dia baik bagi setiap kita. Buktinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Katakan amin sekali lagi. Bagaimana Dia melindungi kita? Bagaimana Dia bisa melindungi setiap kita sampai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan bagaimana Dia dapat memelihara setiap kehidupan kita? Ya, Dia memiliki manajemen yang terbaik dan yang sempurna dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Dia mengatur kapan waktunya kita harus masuk ke bumi ini. Ya, kapan waktunya kita terlahir di dunia ini, dan kapan waktunya nanti kita harus kembali berpulang, kembali ke rumahnya. Artinya dipanggil Tuhan dengan bahasa dunia ini, meninggalkan tempat kita dunia ini, meninggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memiliki waktu dan manajemen terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi banyak orang yang tidak mendengar suaranya ketika Dia mulai memanggil setiap kita, ketika Dia melakukan perbuatan-perbuatan kasih-Nya kepada setiap kita, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan kuasa-Nya, ya, di kayu salib. Ya, kuasa kasih-Nya dinyatakan. Banyak orang tidak memahami dan tidak melihat itu sebagai sebuah kasih Allah kepada setiap kita manusia. Ketika orang melihat, menemukan kubur kosong daripada Tuhan Yesus, banyak orang tidak mengenal dan tidak melihat bahwa itulah kuasa kebangkitan ilahi, kuasa Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak berkuasa kuasa maut, tidak berkuasa atas kehidupan Yesus Kristus. Kubur kosong menyatakan kuasanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang tidak mengerti dan memahami, ya. Ini menjadi tugas kita, ya, untuk mengikutnya dan melakukan kehendak daripada Tuhan Yesus sebagai domba-dombanya. Sekali katakan amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan pada malam hari ini dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 12. Nanti kita lanjut 15 sampai 18. Bapak Ibu buka, baca bersama-sama di rumah. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian. 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu Saudara sekalian. 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Yesus berkata demikian kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu,
bagi sebagian orang ini sangat menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, sampai beberapa orang mengalami namanya depresi dengan situasi dan kondisi yang demikian, Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang kita setiap harinya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi, karena Yesus Kristus sebagai gembala kita, Dia menuntun kita, Dia memanggil nama kita, dan menuntun kita keluar daripada masalah yang sedang kita hadapi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan bawa kita keluar, di luar ini banyak masalah. Kita perlu mengenal suara Tuhan kita. Oleh karena suara Tuhan kita akan membawa kita kepada suatu tempat yang Tuhan inginkan, dan Tuhan pasti jamin bahwa itu aman bagi setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka. Dia akan berjalan di depan kita. Gembala kita akan berjalan di depan kita. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya Dia membela setiap orang-orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada domba miliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa, Bapak Ibu? Dia ada di depan, supaya Dia menuntun kita ke jalannya, ke rancangannya, ke rencananya yang indah tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagian kita sebagai dombanya adalah mengenal suaranya. Mengenal suaranya, Bapak Ibu. Ketika kita mengenal suaranya, dikatakannya belok kiri, kita belok kiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan selamat. Tetapi ketika dikatakan belok kanan, kita belok kiri, maka kita menjadi domba yang tersesat, karena kita tidak mendengar suara daripada gembala kita, pemimpin kita. Yang mengerti katakan amin. Baca kembali bersama-sama ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar suara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di ayat 6 di bagian B, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Jadi di ayat 1 sampai 5, itu di ayat 7 sampai 9 diulangi kembali oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mengulangi kembali, maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain untuk bisa sampai ke domba-domba itu kalau tidak melalui pintu Yesus Kristus. Ya, pengenalan kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang-orang tertentu yang menyerang atau memberikan satu gambaran yang menyesakkan dada kita tentang iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita jangan mengambil perhatian fokus untuk hal itu. Karena hal demikian itu dapat mencuri damai sejahtera, dapat mencuri namanya iman kita yang sudah tertanam. Yang mengerti katakan amin. Ya, supaya kita fokus kepada tuntunan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, baik melalui gembala pembina kita, gembala rakyat kita, maupun pemberitaan firman Tuhan yang ada pada malam hari ini. Yang mengerti katakan amin. 9, kita baca 9 bersama, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian terkadang di ayat 3 Tuhan Yesus memanggil setiap domba-dombanya menurut nama mereka masing-masing untuk menuntun keluar, untuk dibawa keluar. Tujuan dibawa keluar untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk menemukan padang rumput bagi domba-domba, untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya jauh lebih banyak lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlu tuntunan Tuhan, perlu penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita keluar, maka kita baru keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan ketika Tuhan belum panggil kita untuk melakukan sesuatu, maka kita melakukan sesuatu mendahului kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia adalah gembala yang baik kepada setiap kita. Ketika kita sebagai domba-dombanya mendengar suara Tuhan, mengerti maksud dan tujuan daripada gembala, mengapa gembala menasihati kita, mengapa gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti ini kepada setiap kita. Tujuannya adalah supaya kita mendapat padang
padang rumput yang segar dan luas. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita menemukan padang rumput yang hijau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menemukan padang rumput tetapi rumputnya sudah kering, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menemukan padang rumput yang luas tetapi rumputnya sudah habis, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau menuntun kita menemukan padang rumput yang masih hijau, yang segar dan luas untuk bisa kita nikmati, untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita akui bahwa Yesus Kristus adalah sebagai gembala dalam kehidupan kita, kita adalah dombanya, maka kita mempercayakan hidup kita dalam tuntunannya. Kita mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaan daripada Tuhan Yesus, maka Dia akan melakukan seperti yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan yang Tuhan telah sediakan di luar sana. Tinggal kita harus mendengarkan suara Tuhan ketika kita mau menuju keluar tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. 11, perhatikan Bapak Ibu, kita baca 2-3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sebagian-bagian daripada tugas seorang gembala. Ya, akulah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik, Bapak Ibu? Bukan saya, Bapak Ibu, mungkin di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saya menjadi gembala yang baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, amin Bapak Ibu. Ya, saya percaya gembala yang terbaik bagi kita adalah gembala agung kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Coba berikan kemuliaan kepada gembala agung kita. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan telah memberikan nyawanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa, untuk ditebus dari segala dosa kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi ciptaan yang baru, supaya kita mengalami berkat kasih karunia Allah yang disediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita sebagai domba-dombanya. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang menyatakan pengajaran tertentu dalam kehidupan kita. Terkadang hati kita terpikat, pikiran kita terpikat dengan pengajaran demikian. Ya, bedakan seperti firman Tuhan. Pada zaman-zaman akhir ini akan banyak pengajar-pengajar yang menyatakan ini yang benar, itu yang salah. Yang kita sampaikan kebenaran firman Tuhan dianggap suatu kesalahan, dianggap sebagai suatu kebodohan. Dunia memang memandang itu kebodohan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bagi kita yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, ini merupakan satu keuntungan, keberuntungan bagi setiap kita. Katakan amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan setiap perkataan gembala agung kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini akan membawa kita ke padang rumput yang berwarna hijau, yang luas untuk kita bisa nikmati kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menyatakan berbeda dengan tuntunan untuk kita dibawa ke dalam suatu kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya maksud daripada pemberitaan tersebut adalah untuk mencerai-beraikan dan hal-hal lainnya. Jadi sebagai domba-domba, sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita mendengarkan suara Tuhan, tuntunan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata demikian, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Sekarang apakah kita dapat berkata aku mengenal Yesus dan Yesus telah mengenal aku? Apakah kita malam hari ini bisa berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita katakan bisa, dari mana caranya? Bagaimana? Kenapa saudara katakan bisa Yesus mengenal kita dan kita dikenal oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan
persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Di situ adalah letak pengenalan Allah akan kita. Di situlah letak daripada pengenalan hidup kita akan Allah kita, akan Yesus Tuhan kita. Siapa sesungguhnya Dia dalam kehidupan kita? Yang mengerti katakan amin. 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membawa banyak domba-domba lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mereka dapat mengenal suara Tuhan sebagai penyelamat dalam kehidupan mereka, yang melindungi mereka dalam masa-masa sulit dalam kondisi demikian seperti yang terjadi sekarang ini. Biar mereka menjadi kawanan dengan satu gembala di tempat ini. Yang mau dan mengerti katakan amin. 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Bapa bisa mengenal, mengasihi Tuhan Yesus? Bapak Ibu, blueprint Allah sudah jelas dinyatakan dari Jumat Agung minggu lalu. Saya jelaskan apakah penderitaan dan kematian Tuhan Yesus ini adalah skenario Allah, ini adalah blueprint daripada Allah. Jawabannya adalah iya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, artinya blueprint Allah tersebut dinyatakan Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus, dan dilakukan Tuhan Yesus, tindakannya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mau mati di kayu salib untuk melakukan rancangan Allah dalam kehidupannya. Dia taat sampai mati di kayu salib oleh karena kasih Allah kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini besarnya kasih Allah, kasih Yesus kepada setiap kita. Dia memberikan nyawanya kepada Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia memberikan nyawanya kepada setiap kita, dan Dia menerimanya kembali pada hari yang ketiga melalui kuasa kebangkitan ilahi yang dinyatakan sesuai dengan rancangan Allah. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku telah memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, ya, untuk bisa menyatakan kasih Allah, untuk bisa menyatakan kuasa Allah, dibutuhkan namanya ketaatan kepada perintah Bapa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa di wadah kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan rancangan Tuhan di dalam wadah kita ini, dibutuhkan dalam kehidupan kita juga ketaatan kita kepada pemimpin kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita bisa bersama-sama bergandengan tangan melakukan kehendak Bapa di tempat ini, supaya lebih banyak lagi orang datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, naik ke Gunung Kudus Sion. Yang mengerti sekalian katakan amin. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama di tempat ini. Amin. Ada sukacita? Coba berikan senyum kepada saudara-saudara kita. Aku bersukacita, aku mau menjadi bagian pelaku firman Tuhan tersebut. Ya. Apa makna firman Tuhan yang baru kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa maknanya bagi kita? Yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah Allah pemilik hidup kita. Allah pemilik hidup kita, Adonai, Allah pemilik daripada kehidupan kita. Dia adalah Allah Adonai yang memiliki kehidupan kita. Ya, kita domba di padang yang diciptakannya, yang mengangkat anaknya Yesus Kristus untuk menjadi gembala bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, sebagai gembala yang baik, Yesus Kristus memiliki segala kuasa dan kemuliaan untuk memelihara kita domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memelihara semua umat tebusannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai gembala yang baik, Dia memiliki kuasa kemuliaan dan pemeliharaan, perlindungan kepada setiap kita. Yang mengerti sekalian katakan amin. Bagian tugas gembala yaitu untuk menjagai dan memelihara kehidupan daripada domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bagian tugas daripada gembala, pemimpin saudara di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menjagai dan memelihara kehidupan rohani saudara-saudara sekalian, sehingga ketika saudara pergi keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saudara menemukan padang rumput yang berumput hijau dan luas untuk saudara dapat berkarya di tempat tersebut, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan ketika saudara kembali pulang ke tempat tersebut melalui pintu tersebut, maka saudara juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita. Yang mengerti saudara katakan amin. Ya, ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apa makna firman Tuhan yang baru kita baca tadi, Yohanes 10 tadi? Ya,
Dia tadi sebagai gembala yang baik, sebagai Allah Adonai. Ya, ada fakta tertulis di ayat 11 tadi yang kita baca. Yesus berkata demikian, aku adalah gembala yang baik. Ini pernyataan yang luar biasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menyatakan dirinya adalah gembala yang baik kepada setiap kita. Amin. Kalau kita berada di bawah, di seorang gembala yang baik, apakah kita merasa khawatir, Bapak Ibu? Dia berani menyatakan dia baik. Saudara pernah melihat orang yang sangar mungkin, ya, dari segala tindakannya mungkin, dari segala tampilannya, dia bisa berkata, aku mengasihimu, itu sangat sulit. Pasti sangat sulit. Karena apa? Apa yang terpancar di wajah kita, itu mencerminkan daripada suasana dasar hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin kita wajah kita, ya kalau saya agak petak-petak begitu kan, karena dari daerah Korea Utara, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam dasar hati kita ada kasih Kristus, maka kita mengeluarkan, memancarkan aura kasih kepada orang lain. Sehingga ketika saya berkata kepada orang lain, aku mengasihimu, orang lain merasakan kasih tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang lain akan merasakan damai sejahtera tersebut. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia mau mati menyelamatkan kita sebagai domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, dia juga hidup membimbing kita, membawa kepada padang rumput yang berwarna hijau, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Contoh Daud, suatu ketika dia pernah pada masa remajanya ditugaskan untuk menggembalai 2-3 ekor domba. Bagaimana Daud, seorang remaja, menjaga 2-3 ekor domba. Ketika ada beruang datang, maka dia mempertaruhkan nyawanya, hidupnya, untuk mempertahankan keselamatan daripada 2-3 ekor kambing domba tersebut. Demikianlah Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan gembala sebagai gembala yang baik, suasana yang kita hadapi sekarang ini, virus corona, apakah membuat kita ciut, depresi, takut, khawatir yang berlebihan? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya melalui peristiwa tekanan yang besar yang sedang terjadi kepada banyak orang di muka bumi ini, saya percaya mungkin ini ada kuasa spirit iblis menungganginya, tapi saya percaya ada kuasa Allah yang lebih besar untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya, karena dia adalah gembala agung setiap kita yang akan menuntun kita keluar daripada masalah ini, membawa kita kepada padang gurun, padang rumput yang berwarna hijau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Mari kita sebagai domba-dombanya taat kepada kebenaran firman Tuhan, kepada tuntunannya. Bagaimana kita sebagai domba menyikapi perasaan kita yang terkadang tidak menentu, yang seperti sekarang ini, yang tadi ada kekhawatiran, ketakutan, depresi, rasa bosan ini, ya, karena sikap seperti ini seringkali membuat kita menjadi cemas, takut dan khawatir, bimbang, bahkan depresi. Karena masalah-masalah kadang-kadang muncul lagi yang baru di hadapan kita. Masalah kesehatan muncul, ya, masalah keuangan juga muncul, masalah hubungan satu dengan yang lainnya muncul lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita sebagai domba menyikapi suasana seperti ini, perasaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Mungkin kita berkata, Pak, saya nggak merasa demikian, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang lain? Bagaimana lingkungan kita yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dapatkah kita melihat situasi dan kondisi ini, kemudian kita menjadi berkat bagi mereka? Kita harus memiliki kemampuan cepat untuk mendengar dan berkata-kata dengan segala, dan berkata-kata, saudara sekalian. Kita harus memiliki kemampuan cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, kita harus memiliki kemampuan dalam suasana yang demikian. Ini yang harus kita miliki, supaya kita mengerti maksud yang diomongi. Karena kalau kita lambat untuk mendengar, cepatnya untuk berkata-kata, terkadang kita nggak ngerti, kita sudah ngomong, sudah ngasih alasan banyak. Kita jadi seperti bebal, akhirnya menimbulkan pertengkaran, saudara-saudara sekalian. Perlu kita menjadi, dengan suasana ini menjadi lambat untuk berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar, supaya kita bisa mencermati apa yang dikatakan.
dan melihat situasi dan kondisi yang ada, supaya kita mengerti maksud yang diomongi kalau kita tidak mengerti. Jadi kita bisa menjadi memahami yang ada. Kemudian ada dengan suasana demikian bagaimana kita menyikapinya. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi benih yang tertanam. Menjadi ketika benih ini tertanam dalam hati kita, maka dia mengakar kuat. Yang mengakar kuat menyatakan fondasi yang kuat dan tidak tercabut oleh suasana guncangan apapun yang sedang menghimpit kita oleh suasana COVID-19 ini. Guncangan apa yang menghimpit kita? Bisa kesehatan kita, bisa keuangan kita, bisa hubungan kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak akan pernah terguncangkan oleh karena benih firman Tuhan telah tertanam melekat, melekat dengan kuat di dasar hati kita. Yang mengerti katakan amin. Kita buka Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Bapak Ibu bersama keluarga bacakan bersama. 23. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Baru 23. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab itu buanglah. Buang itu berbicara mengakui dan kita bertobat. Ya, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak yang terkadang kita simpan dengan baik. Ya, kita buang dan bertobat, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Ketika firman itu dinyatakan, ditaburkan, diperdengarkan kepada saudara, ya terimalah dengan lemah lembut sehingga menjadi tertanam dalam hati kita. Ketika firman Tuhan itu tersebut kita dengar, tertanam dalam hati kita, maka dialah yang akan menyelamatkan jiwa setiap kita. Yang mengerti katakan amin. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kita menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku kebenaran tersebut. Kalau kita menjadi pendengar dan mengetahui kebenaran tersebut, tetapi kita tidak melakukannya, artinya kita masih gampang kecewa, kita masih gampang marah, kita masih gampang khawatir, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian, suka membalas, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum menjadi pelaku firman tersebut dan belum firman tersebut belum menyelamatkan jiwa kita. Yang mengerti katakan amin. Akhirnya kita dikatakan menipu diri kita sendiri. Ya, ini perkataannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, biar jemaat Tuhan di GBMPI Muara Enim, biar kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi terang di tempat ini, dan kita menjadi garam bagi kota kita, Muara Enim, Tanjung Enim di tempat ini. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita, dan kita adalah domba-dombanya yang apa yang harus kita lakukan sebagai domba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tadi kita sudah baca Bapak Ibu dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 22. Ya, sebagai gembala, Tuhan Yesus gembala agung kita dan kita domba-dombanya, apa yang harus kita lakukan? Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cepat. Yang pertama adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, cepat mendengar nasihat firman Tuhan, cepat mendengarkan suara firman Tuhan dalam hati kita, dan lambat untuk berkata-kata, memberikan respon alasan yang menyebabkan alasan itu terkadang membuat kita bebal dan menimbulkan pertengkaran. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai domba, maka apa yang harus kita responi, apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan ini? Kita harus tenang menghadapi situasi dan kondisi yang ada ini. Karena apa? Kita memiliki gembala yang baik. Dia gembala yang baik yang akan memanggil setiap kita untuk keluar dari pintu yang Tuhan izinkan keluar dari pintu Tuhan tersebut. Karena ketika kita keluar dari pintu Tuhan tersebut, ya, sebagai dia pemilik pintu tersebut, maka dia telah menghidangkan makanan rumput yang hijau bagi setiap kita, domba-domba daripada Allah. Jadi kita harus tenang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, harus tenang. Kita baca ayat 20. Yakobus 1 ayat 20, saya ulangi. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita harus
tenang, jangan marah. Terkadang saya pun bisa marah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kadang-kadang bisa jengkel, marah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kadang-kadang saya tanam. Terkadang ketika saya tahan pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya saya stop saja terkadang pembicaraan demikian. Bagi saya sudah menenangkan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa tenang dan terus dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, maka damai sejahtera akan hilang. Kita tidak dapat berdoa. Yang mengerti katakan amin. Ya, sebagai orang-orang percaya kita harus tenang, dan juga dalam mengusik ketenangan orang percaya juga. Ya, kita sebagai orang-orang percaya jangan mengusik orang-orang yang percaya juga, supaya mereka bisa tenang juga dan tetap berdoa. Amin, Bapak Ibu. Saudara yang di depan televisi, perhatikan, jangan mengusik saudara-saudara yang di rumah yang sedang beribadah, supaya mereka bisa tenang beribadah dan damai. Amin. Yang ketiga, ya, sebagai domba, apa yang harus kita lakukan? Ya, tanam firman Tuhan dalam hidup kita supaya berkuasa menyelamatkan hidup kita. Ya, karena falsafah dunia ini, perkataan nenek moyang tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Hanya firman Allah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak tersebut. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk firman Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kita, menyelamatkan hidup kita, dapat kita terima ketika hati kita lemah lembut, ketika pikiran kita lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hati kita bisa lemah lembut, maka firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, dia menjadi benih dan dia akarnya bertumbuh dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pondasi yang kuat. Tetapi ketika kita tidak dengan lemah lembut menerima kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan tersebut seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, Bapak Ibu, atau benih yang ditabur di bebatuan, akan tumbuh sebentar dan pada akhirnya akan mati. Yang keempat, sebagai domba, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan? Yang keempat, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, tidak menjadi pendengar saja. Ayat 22 tadi, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika demikian, ya, kamu itu akan menipu dirimu sendiri. Kenapa dikatakan menipu diri sendiri? Karena mungkin orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan. Yang tahu adalah Roh Kudus bersama dirimu sendiri. Ketika kamu tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya kita menjadi penipu diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Coba katakan kiri kanan, aku mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, karena aku tidak hidup dalam penipuan. Amin. Amin. Saya percaya di Jemaat Tuhan GBIP Muara Enim, saudara yang menyaksikan ibadah online malam hari ini, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kita adalah anak terang. Anak-anak gelap adalah anak-anak penipu, tetapi kita adalah anak-anak terang. Yang mengerti katakan amin. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kepala daripada gembala, dia datang untuk memuliakan Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia nanti akan jemput kita kembali sebagai kepala gembala. Dia datang kembali untuk memuliakan kita. Ketika dia datang, itu untuk memuliakan setiap kita yang masih ada di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Ada berapa banyak di antara kita yang ingin yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan. Saya percaya setiap kita permisa Jemaat Tuhan di GBIP Muara Enim adalah orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan, karena hati kita melekat dan hati kita lemah lembut untuk kebenaran firman Tuhan. Tujuannya supaya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita dimuliakan, 2 Korintus 3 ayat 18, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan. Inilah visi di tahun 2020 ini. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Jemaat Tuhan di GBIP Muara Enim di tempat ini. Mungkin juga ada saudara-saudara sekalian, jemaat-jemaat lain, dan juga orang-orang percaya lainnya yang ada di Kabupaten Muara Enim atau dari tempat-tempat lain yang menyaksikan ibadah online ini. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Engkau adalah gembalaku, maka kita mempercayakan hidup kita sebagai domba di hadapannya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya rindu untuk berdoa bagi setiap kita pada malam hari ini. Mari saudara tutup mata, persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Saya ingin berdoa kepada saudara yang mengalami ketakutan, yang mengalami kecemasan,
kebimbangan untuk mengambil keputusan, kebimbangan melihat masa depan yang ada, khawatir dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, khawatir akan kesehatan. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, ODP, PDP, atau positif dikatakan, atau mungkin penyakit-penyakit lain, sehingga saudara mengalami kekhawatiran dalam situasi dan kondisi saat ini. Saudara mungkin mengalami sedikit depresi, atau mungkin sudah depresi. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Dia mengerti situasi dan kondisi kita sekarang ini, dan dia siap untuk menuntun kita untuk menemukan padang gurun yang berumput hijau dan yang berair tenang bagi setiap kita, supaya kita dapat menikmati kebaikan, supaya kita dapat dipulihkan dan disembuhkan dari situasi dan kondisi kita yang tidak baik, supaya kita akan semakin baik di hadapannya. Saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Saudara harus pertama-tama melembutkan hati saudara, melembutkan pemikiran saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan demikian. Kalau aku membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini, aku percaya tidak ada yang mustahil ketika aku berseru kepada Tuhan. Ketika malam hari ini aku datang, ini aku Tuhan, ini aku domba-Mu yang tersesat, ini aku Tuhan yang telah menyimpang dari panggilan-Mu, ini aku Tuhan, aku datang kepada Engkau Tuhan, aku berseru kepada Engkau Tuhan, tolong aku ya Tuhan, tolong aku malam hari ini Tuhan. Aku sudah tidak kuat Tuhan, aku sudah lelah Tuhan, aku sudah capek ya Tuhan. Tuhan tolong aku ya Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Aku percaya kepada Engkau Tuhan, bawa aku ke padang gurun, bawa yang berumput hijau dan berair tenang ya Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau bergantung kepada Engkau. Jika Engkau malam hari ini merasakan hal yang demikian, dan saudara berseru di hadapan Tuhan malam hari ini, saudara letakkan tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan sebagai tanda saudara menyerah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lihat Tuhan tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang telah ditaruhkan di dada mereka Tuhan, sebagai tanda pengakuan di hadapan Engkau Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau sebagai gembala agung bagi mereka Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau sebagai gembala yang baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan malam hari ini Tuhan, sentuh hidup mereka Tuhan, jamah hidup mereka ya Tuhan. Biar tangan kasih-Mu sendiri Tuhan turun bagi mereka Tuhan. Siapapun Tuhan, keadaan apapun mereka alami pada malam hari ini Tuhan, dari tempat ini Bapa, hamba-Mu sepakat dengan setiap umat-Mu Tuhan, setiap hamba-Mu ini Bapa, kami bersepakat Tuhan meminta kuasa-Mu Bapa. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kelemahan mereka Tuhan. Engkau yang telah menyembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat malam hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memerdekakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dimerdekakan oleh kuasa darah dan domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan oleh karena situasi dan kondisi COVID-19 ini Tuhan, maka mereka juga mengalami krisis, guncangan ekonomi Tuhan. Maka Engkau Allah memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan. Maka jadilah ya Bapa, seperti firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang memelihara kami Tuhan, Engkau yang mencukupkan kami ya Bapa. Berikan kami keberanian percaya Tuhan, berikan kami tindakan iman yang berani Tuhan, seperti Ishak Tuhan, percaya dalam situasi sulit Tuhan. Justru Ishak menabur dengan kondisi yang sulit Tuhan, maka dia mengalami berkat kasih karunia Tuhan, dia mengalami pelipat gandaan Tuhan, sampai 100 kali ganda ya Bapa. Engkau pelihara hidupnya Tuhan, Engkau pelihara umat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau pelihara jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bukan beribadah di tempat ini Bapa, Engkau memberkati mereka juga ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, berkati lumbung-lumbung mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan Bapa, limpah rahmat dan rezeki daripada Engkau Tuhan. Engkau percayakan kepada setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, mereka yang menyaksikan Tuhan ibadah online ini Tuhan, maka Tuhan juga menyatakan kasih karunia-Mu, pembelaan, penyertaan-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga ketika mereka berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang menjawab mereka Tuhan, Engkau sendiri
salib, penderitaannya oleh karena dosa dan pelanggaran kita, supaya oleh karena kita mengingat kembali pada malam hari ini, maka kita menanggalkan segala dosa-dosa kita, menanggalkan segala ketidaktaatan kita, menanggalkan setiap kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita dapat bersekutu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Bapa, kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya segala kelemahan tubuh kami, segala sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahkan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, yang mengalami lemah tubuh pada saat ini Tuhan, kami mewakili mereka Tuhan, kami mewakili kehidupan mereka Tuhan, kasihi mereka Tuhan, ampun mereka Tuhan, kuduskan mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, mereka juga mengalami mujizat daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih buat persekutuan dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dalam persekutuan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau telah menguduskan, Engkau telah menyucikan kami dari segala dosa dan kelemahan kami, dari segala kegagalan dan kebodohan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu yang kudus menjadi pelindung, materai bagi setiap kami ya Bapa. Dimateraikan oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Jemaat Tuhan di GBMP Muara Enim, setiap minggu ibadah minggu ketiga kita mengangkat persembahan khusus kita untuk pembangunan gereja Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Selalu baru berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bapa, kami akan membawa persembahan khusus Tuhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu Tuhan, supaya tersedia benih Tuhan bagi kami dapat melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, di kota kami Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang datang beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang akan mentransfernya melalui nomor rekening yang ada Bapa. Kami percaya Tuhan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bahkan juga tangan-tangan Tuhan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang ingin memberkati pelayanan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa. Pakai hidup mereka Tuhan, dan percayakan dalam lumbung-lumbung mereka sesuatu yang lebih besar lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Terima kasih Bapak buat sepanjang ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengurapi kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menerima anugerah daripada Engkau. Kekasih-kekasih yang dikasih Allah Bapa dalam kasih anak Tuhan Yesus. Biar turunlah anugerah kasih daripada Allah Bapa di surga. Perlindungan di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan oleh kuasa Roh Kudus, penolong dalam hidup kita, akan menyertai kehidupan kita mulai pada malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali keduanya, menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari setiap hari Selasa sampai hari Jumat ada ibadah streaming online dari GBI MPI Palembang jam 18.45. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung dalam kegiatan ibadah tersebut sehingga kita semakin memiliki hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Dan setiap minggu kita akan ibadah online sampai dengan keputusan kebijakan daripada pemerintah dinyatakan selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat malam. Haleluya.